Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sana? Semoga sehat selalu. Oke, sedikit informasi. Polda Sumbar putuskan personel yang tembak mati DPO di Solok Selatan diproses pidana. Senin 1 Februari 2021, dikutip dari Langgam ID. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Aris Spesial. Kepolisian daerah Polda Sumatera Barat merampungkan gelar perkara terhadap kasus penembakan di Kabupaten Solok Selatan. Insiden tembak mati seorang yang disebut sebagai daftar pencarian yang bernama Deki Susanto ini diketahui terjadi saat proses penangkapan. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Teke Bayu Setianto mengatakan, total personel yang diperiksa sebanyak 6 orang. Satu di antaranya dari hasil gelar perkara diajukan untuk diproses pidana. Semua anggota yang melakukan penangkapan di sana di Solok Selatan sudah lakukan pemeriksaan. Totalnya sebanyak 6 orang, kata Stake Bayu dihubungi Langgam ID Senin 1 Februari 2021. Tadi malam melakukan gelar perkara kepada pelaku yang menembak itu diajukan untuk proses pidana, sambungnya. Satu personel yang diajukan untuk proses pidana tersebut berinisial KS. Anggota Kepolisian Resor Polres Solok Selatan. KS diketahui berpangkat brigadir berdinas sebagai personel di Satuan Reserse Kriminal Satreskrim. Stake Bayu menyebutkan dengan diajukannya satu personel untuk diproses pidana, bukan berarti pihaknya memutuskan dalam insiden penangkapan terjadi kesalahan prosedur. Nantinya dalam persidangan yang akan memutuskan hak tersebut. Jadi sementara ini yang bersangkutan diajukan untuk proses pidana sesuai adanya laporan dari istri tersangka tentang kejadian kemarin, kami proses, tegasnya. Kelima personel lainnya ini sebagai saksi dalam kasus pidana. Nah, untuk sidang kode etik untuk satu personel yang melakukan penembakan ini setelah keputusan, kalau bersalah dilakukan proses kode etik, ujarnya. Sebelumnya, proses penangkapan Deki Susanto terjadi pada 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan berujung penyerangan Polsek Sungai Pagu oleh massa. Klaim pihak kepolisian, penembakan dilakukan karena Deki Susanto melakukan perlawanan dan melukai petugas. Namun pihak keluarga membantah semua kronologi yang disampaikan pihak kepolisian. Menurut salah seorang kuasa hukum keluarga korban, Guntur Abdurrahman, Deki Susanto ditembak di bagian kepala belakang. Sebelum insiden penembakan, kata Guntur, dua mobil rombongan mendatangi rumah korban dan bertanya kepada istri korban. Saat itu, tidak ada satupun petugas memperkenalkan diri dan menggunakan atribut kepolisian. Kedatangan orang-orang ini tentunya tidak sesuai prosedur dari kepolisian jika itu memang melakukan penegakan hukum, kata Guntur. Dikatakannya, rombongan tanpa surat perintah penggeledahan tiba-tiba langsung masuk ke rumah dan memburu korban. Hal ini tentu saja menjadi teror bagi pihak keluarga. Maka itu istri korban histeris dan mengejar ke belakang. Ketika istri korban ke belakang tersebut melihat suaminya sudah dalam keadaan menyerah kepada aparat, tiba-tiba aparat yang ada dalam rumah menodongkan pistol, kaget lari. Ketika lari, pintu dapur terbuka. Tiba-tiba di luar langsung terjadi penembakan, jelasnya. Guntur menyebutkan penembakan yang mengenai bagian belakang kepala korban itu terjadi di depan istri dan anaknya yang masih berusia 4 tahun. Setelah korban terjatuh, baru pihak kepolisian melepaskan tembak ke atas sebanyak 4 kali. Ini hasil investigasi, kami bisa mempertanggungjawabkan itu. Ditembak dulu, jatuh, baru ditembak ke atas. Video sudah beredar, tidak ada satupun petugas terluka karena korban melawan, seperti berita yang beredar, ujarnya. Bahkan dalam video, orang yang menembak ini masih mampu mengangkat jenazah Deki Susanto. Tentu saja dari pihak keluarga tidak terima macam-macam tuduhan yang dituduhkan oleh aparat kepolisian yang mengatakan korban menyerang, sambungnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di share dan semoga bermanfaat.